see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ya, jadi halo guys, balik lagi sama gua Faad. Jadi Faad kali ini sudah mulai sibuk lagi karena dari kemarin Faad mudik ya, makanya kekurangan konten. Pasti kalian pada nungguin kontennya dari Faad. Udah lama nggak review motor dan sekarang kita review lagi karena kemarin sebelum mudik juga konten yang keluar itu bukan konten review ya guys ya. Itu biasanya konten mak lawan katak, terus waktu SJM podium kemarin, dan beberapa konten lainnya selain review. Makanya yang kemarin yang pada pengen nungguin Faad review motor lagi, banyak banget yang komen di postingan-postingan sebelum Faad mudik. Makanya sekarang kita langsung di hari pertama liburnya sudah beres, tanggal 9. Sekarang kita bakal review motor SJM lagi. Tapi kata orang motor jet ski nih, yang katanya motornya pelan, berat gitu, tapi di bore up sedemikian rupa, dibikin di SJM menjadi kencang. Jadi sekarang kita langsung panggil ownernya aja nih. Halo. Iya, halo. Namanya siapa ini? Kenalin, nama saya Hedi dari Batim. Ownernya dari PCX Putih, namanya buatan siapa? SJM. Wama motornya Winter. Winter, disebutnya Winter ya. Winter. Ini apa, PCX Goib katanya. Ya, banyak yang bilang. Banyak yang gitu. bilang. Banyak yang bilang kayak berarti gitu. kencang. Nanti mungkin beres tester kita bakal review, beres review kita bakal tester, nggak apa-apa kali ya? Boleh banget. Karena penasaran Pak, biasanya kan kalau motor PCX ini terkenal dengan loyo, bonot Ya, gitu ya. Motor ini, motor gambot, Motor gambot, motor touring, motor gede, bapak-bapak lah. Tapi Banyak yang bilang kayak gitu. sudah dirombak sedemikian rupa ala SJM, jadi pastinya kencang nih. Terus Ya, sekarang kita mudah-mudahan. bakal langsung review motornya, biar nggak pada penasaran kali ya. Boleh, silakan. Tapi pengen nanya dulu, ini Instagram AHD-nya apa namanya? Untuk Instagram motornya aja ya. Ya, boleh, Instagram boleh. motornya di winter_199. Terus TikTok main nggak? TikTok nggak main. Oh, nggak main. Cuman ya berarti mungkin secepatnya main lah. biar viral. Iya benar. Nantilah IG-nya dulu nanti. Jadi, di TikTok, di IG ada Langsung TikToknya. pada ramein aja IG-nya, ini ada di sini nih. Langsung cek aja, siapa tahu nanti pada penasaran sama speknya biar lebih detail ya. Ya. Tapi sekarang harus pada nonton dulu sampai beres karena semuanya bakal dikupas tuntas di sini pastinya, biar pada nggak penasaran. Kalau ada yang kurang baru nanti langsung DM aja ya. Boleh DM, Sekarang boleh komen. kita review dulu aja, gasket. Gaskeun. Mantap. Nah, sekarang kita sudah bersama Winter, ini motor goib yang sering dibicarakan oleh anak-anak Bandung. Kita bakal langsung review Winter dari bagian depan bawah dulu nih ya. Boleh. Bagian depan bawahnya apa aja yang diganti? Bagian depan bawah mungkin kita mulai dari velg ya. Dari velg saya pribadi pakai Virosi yang tipe palang berapa? Palang 1 2 6. Palang 6 ori bawaannya PCX. Karena kan zaman sekarang banyak banget PCX yang pakai buat vario. Banyak yang di PNP PNP lah gitu kan, jadi biar lebih kecil. Cuman biar beda dari yang lain aja lah, pakai yang bawaan PCX-nya. sesuai motornya gambot. Iya, sesuai motornya gambot. Terus lanjut ke Harga berapa tuh? Oh iya, harganya lupa. Harganya ini dulu dapat di 1,2. 1,2 tuh depan belakang. 1,2 depan belakang. Terus lanjut ke piringan cakram, ini disc brake pakai merek TDR. TDR yang ukuran berapa nih? Ukuran standar. Standarnya tuh 220 kalau nggak salah. Pokoknya ukuran standar lah PNP. Itu di harga berapa? Di harga 250.000. Kurang lebih lah. Kurang lebih segitu. Terus apa lagi ya? Kaliper masih standar. Kaliper standar PCX tuh emang udah bagus ya. Sebenarnya udah bagus sih ya. Jual apa gitu? Udah karena dia kombi brake juga, dia tiga piston. Oh, 3 piston. Iya, masih enak lah. Biasanya sering dipakai di motor-motor lain juga ya. Iya, Karena enak katanya. pakai vario atau misalkan dipakai beat banyak kalau nggak salah itu. Untuk selang remnya pakai apa? Selang rem pakai yang lumayan merakyat, tapi kualitasnya cukup lah. Ini pakai TDR. TDR ya karbon. Ini depan belakang satu set semuanya, pokoknya itu di harga 500-an lah. 550 segituan lah, nggak beda jauh. Terus bannya dilapis pakai ban apa nih? bannya kita pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ini ukurannya ukuran standar sih, nggak di upsize atau di downsize. Ukurannya 100/80. Pokoknya ukuran standar. Waduh, ini berapa ya? Sekitar sama pasang dan lain-lain sekitar 500-an lah, 500-600 segituan. Udah lama soalnya udah
sekitar 3 tahun. Awet. Awet ya, Awet aja ya. awet aja lah, maksudnya nggak ada masalah, nggak pernah bocor karena motornya nggak dipakai benar-benar tiap hari gitu. Awet lumayan lah. Motornya motor konten. Motor konten ya bisa disebut lah. Sama motor San Mori ya. Iya, motor San Mori, motor RR, segala macam lah, harian tapi dipakai juga. Terus untuk bagian depan bawah kira-kira udah kali ya. Udah beres, cuman ya pemanis cuman ya repaint shock warna hitam aja biar lebih kalem lah, biar lebih santai. Jadi untuk bagian depan bawahnya si Winter kurang lebih udah nih. Udah beres. Kita lanjut langsung ke bagian depan tengah. Oke, boleh. Depan tengah si Winter ini apa aja yang diganti? Bagian depan tengah Winter yang pertama itu windshield. Ini windshieldnya biasa disebut ini windshieldnya jenong. Jadi dia lebih jenong aja, lebih melengkung ke depan, lebih gede. Terus apa lagi ya? Dari ya? Harga berapa? Harga ini 180.000. 180.000. Ya, custom. Terus Ini apa lagi? Berapa nih? Stiker aja. waduh, ini harganya tar terkira. Harga mati ya? Iya, tar terkira, nggak ada harganya. Terus untuk warnanya si Winter ini emang bawaannya pabrik atau gimana? Ini warnanya Winter, ini di repaint warna super white, terus Misalnya warna apa? putih juga. Tapi bukan super white. Bukan warna pabrik, cuman di repaint karena nggak mau warna yang heboh-heboh, karena kan udah banyak juga biar beda dari yang lain lah. Jadi tetap warna putih tapi dikasih super white dan dikasih siralik biru sama ungu. Oh, ada siraliknya. Ada siralik dikit. Itu nge-repaint pakai kompresor berarti ya? Ya, pakai Biasanya berapa tuh? full body itu di harga 1,8. 1,8. Karena bodinya gambot ya. Iya, lumayan pada lebar-lebar juga. Terus ini ada warna lain ini ternyata. Nah, jadi ciri khas Winter itu dari dulu dia pakai dasi V ini tuh warna hitam. Cuman kemarin karena ini sempet kecelakaan juga, hancur depannya, jadi bikin ulang body semua dari awal. Tapi ini hitamnya dikasih sama kayak warna putihnya, dikasih siralik biru ungu juga. Jadi warnanya kayak gini, gitu. Terus untuk lampunya ini lampu Winter masih standar. Masih full standar, Standar tinting. standar tinting. Pakai LED proji belum ya? Belum, hancur kemarin soalnya. Oh, kemarin udah ada. Udah pakai alis dan segala macam, udah di black housing biar lebih simpel tapi hancur. Mungkin minta ganti muka lah. Iya, Jadi sekarang standar dulu aja ya. tangan dulu aja lah. Terus untuk bagian depan tengahnya kira-kira udah ya? Udah beres, gitu aja simpel. Ke bagian kokpit. Boleh. Bagian kokpit, bagian kokpit dari sebelah kanan dulu mungkin pakai gas spontan, ya yang umum dipakai lah, gitu kan. Harga juga merakyat. Pakai KTC warna hitam, cuman kabel gasnya masih ori. Karena katanya kalau kabel gas yang kata itu sering putus ya. Sering putus dan agak berat. Gas, Panjang. iya. Karena memang tujuannya ganti gas spontan cuman buat look sih, bukan buat fungsinya. Gitu. Terus ini saklar. Ini saklar biasa lah kayak. Rasa kelaran ya. Iya, ya, yang universal gitulah, nggak ada mereknya. Ini cuman harga berapa ya? 75.000. 7. Kapan lah ya? Enggak segitu lah, di bawah 100 lah, masih murah. Terus lanjut ke master rem sebelah kanan pakai RCB S1 warna hitam. S1 sama kayak Jaguar nih guys. Iya nih, simple, harga nggak terlalu mahal, enak. Enak itulah sebenarnya, nyaman. Terus tabung masih ori dan lain apalagi ya? Masuk ke hand grip. Hand grip ya, ini TDR. Ini motifnya baru ya. Motif baru ini. Ini yang bikin kenceng ini sebenarnya. Ini yang bikin kenceng. TDR yang kayak Puig itu ya. Ya, yang model Puig. Berarti versi murahnya. Versi murahnya. Harga berapa tuh? Cuman berapa ya? 80.000. 80.000 kalau nggak salah, segituan lah. Terus lanjut ke mana ya? Ke tengah. Ke tengah ini bikin dudukan buat voltmeter. Karena ini kan ada keleman ya. Cuman dilepas terus diganti pakai ini biar masuk voltmeter. Biar enak aja dilihatnya. Ini bikin di custom di Fiat Motor Jakarta. Pakai dural itu ya. Gak tahu nih, pokoknya ini aluminium. Dia bilang aluminium seri 5. Itu di harga berapa tuh? Ini bikin custom di Fiat Motor 5,5. 5,5. 5,5. Buat voltmeternya pakai Koso, nggak tahu ini tipe apa. Pokoknya Koso lah voltmeter. Ini di harga sekitar 350-an. 350. Yang bulat. Karena kan ada yang juga yang panjang yang kotak itu ya.
yang kotak. Terus lanjut lagi ke sebelah kiri, master rem RCB E2. Kenapa nggak sama kayak S1? Gitu. Jadi ceritanya ini motor emang bener-bener pengen aneh aja, pingin beda gitu, pingin macem-macem gitu, biar orang nanya kenapa kayak gini gitu kan. Akhirnya kan Kang Faat juga nanya, biar ditanya bos, Gak salah. biar ditanya. Itu RCB E2 ya? E2 yang oval. Kata orang mau RCB Aquarium. Oh iya, akuarium, banyak yang ngehina akuarium sih ini. Itu di harga berapa tuh? Harga, aduh, berapa ini, sekitar 500 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 300 sampai 500 lah, segituan lah. Terus lanjut lagi ke bagian depan, mungkin si Winter pakai steering damper. Sebenarnya ini dipakai setelah kecelakaan sih, biar lebih stabil aja lah. Apa namanya? Biar nggak belok warteg ya. Iya benar, kalau lagi bulan puasa. Jadi biar lebih aman. Ya, ini steering dampernya pakai matris di harga 550. Iya, tapi belinya di Shopee. Biar murah. Iya, peleter apalagi itu. Enak. Terus kalau misalkan untuk pemasangannya, banyak yang nanya nih, masangnya di mana? Ini sebenarnya kalau masangnya di tukang las juga sebenarnya bisa. Karena cuman bikin dudukan, bikin apa? Drat lagi, terus dilas ke leher stang. Cuman kalau misalkan si Winter ini bikin di Teraspeed Cimahi. Untuk awet ya. Ya. Karena Teraspeed terkenal dengan keapikannya. Nah, itu dia. Untuk kalau ada yang penasaran biaya pemasangannya, itu rata-rata sekitar di 300 sampai 700 ribu juga ada. Tergantung bahan yang buat masang ke sama kerapihannya aja ya. Kalau iya. misalnya masang sendiri juga sebenarnya bisa, tapi bisa. takut nggak rapi. Itu dia. Sama paling ya nyewak ini aja lah. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah, bagian kokpit udah. Ini nih ada yang ketinggalan. Apa nih? Baut Probox stainless. Ya, ini stainless. Probox stainless. Ini harga berapa ya? Soalnya belinya nggak satuan, paketan. Cuman kalau nggak salah harga satunya sekitar paling 20 ribuan lah. Satunya. Ya, Enggak, paling mahal 25 ribu paling satunya. Murah, stainless. Nanti upgrade ke titanium kali ya. Insya Allah. Mikir ya. Insya Allah. Mikir dua kali. Karena memang ini si konsep motornya nggak head on. Jadi ya, jadi nggak akan ada part-part yang head on lah. Bukan nggak head on, belum head on kali. Belum, mungkin beberapa tahun lagi head on lah. Jadi untuk bagian kokpitnya si Winter kurang lebih udah lah ya. Oke, udah Yang beres. ketinggalan mah nggak apa-apa kali ya. Nggak Karena apa-apa ada yang lah. nanya kan. Iya, biar ada yang nanya. Kita lanjut dulu ke bagian belakang kanan. Oke, bagian belakang kanan. Maaf kalau di review Fatma harus sedikit olahraga ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena biar sehat. Bener. Jadi untuk bagian belakang kanan ya. Winter apa aja nih yang mau diganti? Yang pertama mungkin dari depan radiator masih standar, karena anjuran dari mereka pun radiator standar masih sanggup katanya, jadi nggak diganti-ganti. Cover radiator paling ganti pakai yang Kevlar. Yang modelnya apa nih ya, namanya lupa. Model air scoop lah, apa Ya, air scoop yang ada angin dari itulah. Terus selang rem masih kayak depan sama sepaket TDR. Terus apa lagi ya? Shock breaker pakai ISS. ISS yang Iya. Sport. G-Sport, seri G-Sport. Ukuran berapa nih buat cek nih? Ukuran standarnya PCX 3,5, 350. Tinggi banget. Ya, pokoknya ukuran standar lah. Karena kan banyak PCX yang di downsize pakai ukuran NMAX 335 tuh. Cuman ini iya lebih pendek. Cuman ini pakai ukuran standar. Bawahnya PCX lah, pokoknya PNP. Harga berapa? Ini kemarin dapat sekitar berapa ya? 4,5 juta lah. Segituan. Kanan doang. Kiri kanan 4,5 ya, bukan 1. Terus lanjut lagi knalpot. Knalpot bikin dari temennya Ko Ezra, Paisan di Medwick. Terus apa lagi ya? Hanya rame dipakai drag-drag ya. Ya, yang biasa pakai di Staymax juga pakai tuh. Ternyata ada juga kayak model sugi-suginya ya. Ada, karena memang nggak mau berisik lah. Konsepnya bukan berisik kenceng kagak. Tapi balikannya. Balikannya boleh. Adem-adem aja lah. Inlet berapa ini? Ini inletnya 41. 41. Udah ada AFR juga ya. Udah ada FR. Karena custom ke teman-teman langsung. Langsung, jadi dia nggak buat massal, jadi dia benar-benar buat dadakan sesuai ini sama spek.
gitu. Ini di harga 1,3. Oh, murah ya. Murah. Dengan ukuran bisa nyesuaiin sama spek, tuh sudah ada lubang buat AFR, bebas, suara pasti enak, murah. Murah. 1,3. Iya. Terus apalagi nih bagian belakang kanan di sini? Apalagi ya, pelek masih sama, pasti sama depan. Nah, untuk ban. Ban belakang pakai Pirelli juga, Angel Scooter. Berarti beda sama depan ya. Beda karena motor harian. Biar lebih awet lah, karena kan kalau ban belakang dia bebannya lebih berat. Jadi biar Gambot ya. iya lebih gambot juga. Ini harga berapa tuh? Ini harga 500-an juga sih. 450 sampai 500 lah. Disc brake sama kayak depan TDR, ukuran standar. Kaliper juga sama kayak depan masih standar. Terus apa lagi ya? Bagian belakang kanan udah kali ya. Udah cukup. Untuk hagernya masih bawaan standar ya. Masih bawaan standar. Kalau Vario kan harus biasanya pakai yang ala-ala Airblade. Oh, Airblade ya. Oke, ya yang ada tabungnya di situ ya. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke bagian belakang kirinya. Belakang kiri. Oke. Untuk bagian belakang kirinya, nah ini ada lagi nih. Ini apa aja yang udah diganti nih? Shock breaker masih sama kayak makanan ya. Paling kalau misalkan kiri cuman bikin cover Kevlar. Sampai bawah itu ya yang bisa di Kevlar aja di Kevlar lah. Biar nggak sepi ya. Biar nggak sepi. Terus ya umum lah ini mah repaint CVT biar beda sama standar. Itu habis berapa tuh Kevlar? Waduh, Kevlar tuh kalau misalkan bagian ini keseluruhan ya sekitar 1,2-an. 1,2. 1,2. Berarti masih lapis ya. Lapis. Yang molding. Belum, masih lapis. Yang murah-murah aja. Untuk repaint CVT warna apa tuh? Ini warna pokoknya itu nunjukin foto sih sebenarnya waktu itu ya ke tukang catnya, cuman ini warna abu lah. Abu monyet. Ya, abu monyet gelap, abu gelap lah. Terus apa lagi ya? Untuk bagian belakang kiri apa lagi nih? Udah cukup. Nggak ada lagi perintilan. Balik lagi buat harian. Iya, buat harian. Paling ada baut-baut stainless juga tadi. Sama kayak kokpit. Ini yang modelnya tutun ya. Two-tone. Yang dua warna biru sama ungu. Iya, kalau nggak salah. Apalagi nih paling bagian belakang kiri. Apalagi ya? Udah jangan inget deh. Udah Paling ini joknya ini masih standar. standar. Malah ini kebanyakan kan orang malah Pas ya? dipapas. Ini ditambah karena mengingat ini buat dibikin spek juga harian touring biar lebih nyaman, dan kebetulan saya juga badannya kurus banget, tepos belakangnya biar tajam. Jadi kalau misalkan standar walaupun kata orang-orang udah cukup empuk, kalau menurut saya kurang. Makanya ditambah. Tapi ya ini gini sih belum dirapi-rapiin lagi lah. Berarti masih ori ya untuk Masih ori. joknya. Terus apalagi nih udah kali ya. Karena Udah cukup. paling banyak yang lebih penasaran sama CVT dan mesinnya. Oke, boleh. Balik lagi motornya bikinan SJM. Biasanya kalau Patri ke motor-motor SJM yang ditanyainnya mesin. Oh, iya. Berarti sekarang kita lanjut aja ke bagian interior racing winter. Boleh. Dibongkar speknya. Boleh? Karena motor SJM semuanya boleh dibongkar ya. Boleh, mangga. Spek ketahuan, tapi kan setiap mekanik beda-beda. Nah, itu dia. Beda tangan lah. Sekarang kita review bagian dalamnya si winter gasket. Gaskeun. Nah, jadi kita sudah di penghujung acara nih. Karena yang pastinya pada penasarannya bagian dalam, karena balik lagi dari SJM. Ya. Banyak banget yang nanyain kalau motor SJM mah bang nggak usah di luarannya lah, katanya langsung bagian dalamnya aja. Penasarannya Biar kuat ya. Pada penasarannya pada racikan dalamnya gitu. Kalau kayak gitu mah langsung tanyain aja ke Ko Ezra ya. Iya, nanya benar. ke kita ya. Tanya Langsung aja ke IG-nya tanyain. SJM Langsung biar aja lebih jelas. Totog langsung datengin SJM, tanyain semuanya biar Faat tidak jadi beban. Iya, betul. Langsung bikin lebih bagus. Nah, jadi kita sekarang langsung tanyain aja bagian kirian ngab. Kirian. Kiriannya apa nih ngab? Kirian mulai dari belakang. Spill dong. Oke, spill dong kakak. Oke. Mulai dari mangkok koplingnya itu pakai USR yang V3. Itu di harga berapa ya? 500-an lah. 15.000. Ya, ada harga 500-an. Terus untuk kampas gandanya pakai custom dari Depok, dari Matsu Garage. Matsu Garage. Ya, dari situ itu harga sekitaran berapa ya? 300-an lah. Harga 300-an. Terus apa lagi ya? Maju ke depan puli pakai TWH. Sesuai anjuran dari Ko Ezra. Pakai TWH itu di harga 700. TWH. Rollernya beratnya
ya relatif sebenarnya itu ya nggak bisa disamain. Cuman kalau ini pakai 10 gram. Mereknya pakai apa ya? Biasanya pakai CLD sih. Kalau di SJM. Terus apalagi kalau kan udah beres, itu aja sih. Fanbase standar. Fanbase standar. Paling bener lah kalau standar. Rasio juga masih standar. Rasio standar. Terus standar apa lagi ya? untuk kirian udah. Kirian udah. Udah, biar ada yang nanya lagi. Ya, nggak usah cukup ya. Lanjut ke bagian dapur pacunya nih. Dapur pacu. Mesinnya dari bagian head dulu nih. Head. Bagian head noken. Ukuran 25. Noken dulu ya, boleh. Noken Atas, biasa pakai BRT serinya T. seri R. R3. R berapa ya? R3 kalau nggak salah. Pokoknya BRT seri R lah kalau misalkan untuk noken. Terus untuk klep ukurannya 3126. 3126 karena memang dibikinnya speknya buat harian touring. Jadi harian gas, touring gas, speeding gas juga. Itu yang ditunggu. Itu. Guys. Terus apa lagi? Udah bagiannya itu aja sih. Klepnya motowan. Ukuran berapa? Sama. 31,3126. 31. Terus apa lagi? Udah bagiannya cukup itu aja. Nggak ada yang aneh-aneh lagi. Per klep. Per klep. Aduh lupa Pokoknya racikan SJM ya. Ya pokoknya dari SJM yang pasti diganti lah. Udah sih itu aja. Mundur. Boring. Boring Pakai standar. Boring pakai standar. Ukuran standar ukuran 80. gede banget. Enggak bercanda. Temek kalah. Temek lewat. Canda om. 63. Ya mentok-mentok standar lah 63. Pakai seher. Pakai seher BRT yang ini tuh yang pin berapa sih? 14 kalau nggak salah. Yang cebol pokoknya pistonnya yang cebol. Yang kecil. Terus udah apalagi ya, kompresinya kecil. Untuk stroke BRT juga. pakai BRT. Oh ada BRT-nya ya. Ada BRT-nya yang plus 5,6 tuh pokoknya. Nggak terlalu ngerti juga sih, pokoknya total stroke-nya itu 63,9. Itu apalagi ya? Ya cukup lah. Udah. Berarti lanjut ke ini, kelistrikan. Ecu pakai Nabati. Ya. Juken. Eraser dong. Ya. Kemahalan bos. Dulu sempat pernah nanya ke Koejra. Kalau misalkan ganti eraser gimana? Cuman katanya sekarang Juken 5 Plus sama eraser Mini 5 itu hasilnya nggak sama aja sebenarnya. Cuman yang ngebedain kan kualitas udah pasti lebih oke lah karena kan harganya lebih mahal. Terus yang biasanya diminat sama orang-orang karena bisa disetting di HP tuh idle-nya. Bisa rubah-rubah. Cuman karena nggak dianjurin, jadi ya udah tetap pakai Juken. Cuman dulu katanya kalau misalkan mau pakai eraser, kalau mau pakai RC Super 2 katanya. Cuman ya kalau misalkan buat nama performa ini udah cukup sih sebenarnya. Jadi ya tetap bertahan di Juken. Di era gempuran eraser. Terus apa lagi ya? Coil standar. Dondrap. Enggak dondrap. Masih TB standar biar banana itu ya? Iya, pakai banana. Karena mempertahankan kenyamanan jok bagasi PCX yang lumayan gede. Bawa beras. Iya, bawa beras, bawa jas hujan, bawa sepatu masuk semua. Jadi untuk mesinnya udah kurang lebih. Ya, untuk mesin udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Nanti kalau yang pada penasaran sama cek sound dan kekencangannya, mungkin nanti di part selanjutnya ya. Iya. Jangan di spill dulu. Iya. Karena nanti kita langsung cobain test ride sekencang apa sih motor Gambot ini. Iya, oke. Jadi apalagi ya udah. Cukup. Udah berarti. Tadinya kita mau nyobain cek sound ya. Tapi lupa kan nanti ada test ride. Oh iya, jangan berarti dulu. Nanti sekalian test ride aja berarti ya. Berarti untuk reviewnya udah beres nih. Udah beres. Jangan lupa follow ownernya Winter. Siapa namanya? Hedi. Bapak Hedi. Langsung follow aja Instagram motornya ada di sini Winter _199. Ada di sini. Langsung pada kepoin. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton part 2. See you the next video. Bye bye. Oke.